neoplasia ya. Materi hemodinamik itu ada 4, ada hiperemi aktif, hiperemi pasif, dan fibrosis post myocard infarct ya. Yang pertama, hiperemi aktif, ini proses di mana aliran darah meningkat. Ada 2 sebab aliran darah meningkat, yang ada yang fisiologis, ada yang patologis. Yang fisiologis itu misalnya saat kita berolahraga, itu ada peningkatan aliran darah ke jaringan sehingga darahnya teroksigenasi banyak ya, sehingga darahnya jadi merah. Kalau yang pasif itu ada stasis aliran darah, stasis aliran darah di mana nanti darahnya tidak banyak mengandung oksigen gitu. Sehingga jadi menjadi biru gitu ya. Nah, yang hiperemi aktif ini adalah contohnya di sini praktikumnya adalah pada apendisitis ya. Ketika ada apendisitis, ada peradangan pada appendix, akan terjadi pembengkakan pada appendix dan berwarna merah gitu. Kalau jaringan appendix kita lihat kemarin sudah pernah lihat kan apendisitis ya. Ada epitel pelapisnya di sini. Kelihatan itu saya pointer saya. Epitel pelapisnya epitel toraks lapis, kemudian di sini mungkin ada fekalit dan nekrosis ya, nekrosis di bagian mukosanya. Dan nekrosis pada bagian mukosa ini bisa sampai ke dalam. Nah, ini kan 10 mungkin ya. Dan ini pembesaran 20 kita lihat yang objektif 20 ya. Ini kita lihat ada pada bagian lapisan serosa ini ada pembuluh darah yang melebar seperti ini. Ya, hiperemis. Jadi isinya adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini juga akan terjadi stasis sehingga nanti akan diikuti dengan adanya sel neutrofil di sini yang akan terjadi rolling itu kalau misalnya dia ada peradangan gitu ya. Nah, ini bagian serosanya kalau dengan pembesaran 4 itu akan kelihatan di bagian tepinya gitu. Ada yang di waiting room masih ya, nggak bisa admit ya. Oke. Nah, ini pada hiperemi pasif itu kongesti atau bendungan dari vena. Jadi, ketika ada bendungan terjadi peningkatan deoksigenasi hemoglobin sehingga darahnya tidak teroksigenasi. Ketika terjadi hipoksia lama akan terjadi kematian sel. Pada saat ini, pada praktikum nanti kita akan dilihat pada hemoroid ya. Hemoroid itu wasir atau apa namanya? Hemoroid ya. Wasir atau apa ya nama umumnya ya? Ya wasir ya, ambigen gitu ya, pada hemoroid. Jadi kita temukan pada rektum. Nah, kita lihat di sini ada mukosa rektum ya. Mukosa rektum itu berlapiskan epitel toraks lapis, ada kelenjar-kelenjar pada rektumnya. Kemudian di bagian submukosa nanti kita temukan ada pelebaran dari pembuluh darah ya. Pembuluh darah di sini ada stasis pada vena ya, pada pembuluh darah vena. Jadi stasis atau terhenti aliran darahnya sehingga ada penumpukan pada eritrositnya di dalam pembuluh darah. Ini yang hiperemi pasif. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketiga adalah trombus. Itu adalah massa unsur sel darah pada kardiovaskular sewaktu masih hidup. Prosesnya disebut trombosis. Nah, proses pembentukan trombus mungkin sudah dikuliahkan. Ada 3 penyebab, yaitu adanya jejas pada endotel, ada cedera pada sel endotelnya, kemudian terjadi hiperkoagulasi dari darahnya. Ya, jadi darahnya menjadi mengental sehingga bisa merusak dinding pembuluh darah. Kemudian ada perubahan pada aliran darah. Nah, trombus ini kalau pada arteri itu pada arteri koroner itu yang bisa menyebabkan arteriosklerosis. Namun dia juga bisa terjadi pada vena, misalnya pada trombus emboli pada pulmo gitu ya. Nah, trombus yang lepas itu namanya emboli. Ya, emboli ada beberapa macam ya, ada emboli darah, ada emboli lemak ya, ada emboli udara gitu ya. Nah, trombus yang kita praktikumkan adalah pada hemoroid yang tadi gitu. Nah, kita lihat bahwa di situ ada lapisan arterinya ya. Nah, ini ada helai-helai benang ini membentuk garisan. Sebenarnya kalau pada hemoroid itu tidak terlalu jelas ya pembentukan garis terang gelap atau garisannya pada dinding pembuluh darah. Namun yang kita lihat di sini adalah reorganisasi atau rekanalisasi dari pembuluh darah di mana ada
endapan dari fibrin dan bekuan darah di dinding pembuluh darah sini di rektum, ya, sehingga nanti dia menggumpal, ada bekuan atau berupa fibrin gitu ya di dalam sini. Kemudian ada reorganisasi, jadi ada atau rekanalisasi pembuluh darah yang akan terbentuk pembuluh darah baru di sekitarnya. Ya, apa gunanya? Apa tujuannya? Itu untuk tetap dia mensuplai aliran darah gitu, sehingga terbentuk pembuluh darah baru dan campuran dengan fibrin di sekitarnya gitu. Ini adalah trombusnya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat fibrinnya. Kalau ini sel-sel darah merah ya, yang merah banget ini sel darah merah. Ini fibrinnya di sekitarnya ya, akan mengundang si faktor-faktor koagulasi atau fibrin gitu. Emboli tadi kan kalau misalnya trombus itu terlepas, dia bisa menjadi emboli. Emboli itu bisa berasal dari sel tumor atau sel yang ganas sehingga nanti bisa kemana-mana sel tumor itu bisa menyebar gitu ya. Kemudian tromboemboli, ya yang tadi kalau trombusnya lepas itu bisa menyebabkan apa namanya emboli trombus, ya. Kemudian emboli lemak atau fat embolus dan foreign body. Nah, kemudian fibrosis post myocard infarct. Kemarin kita sudah melihat ada fatty ingrowth ya ke dalam jaringan otot ya. Nah, itu tadi infak itu sarang nekrosis pada jaringan akibat iskemik atau sumbatan dari pembuluh darah secara tiba-tiba. Iskemik pada pembuluh darah akan menyebabkan jaringan yang diperdarahinya atau jaringan yang dinutrisi oleh dia akan lama-lama menjadi nekrosis. Nekrosis tersebut lama kelamaan ya akan digantikan oleh jaringan ikat sehingga yang namanya fibrosis ya, myocard infarct. Jadi infark pada myocard atau otot jantung itu nanti lama-kelamaan akan menyebabkan fibrosis dari jaringan otot tersebut ya. Kalau kita lihat secara mikroskopik bahwa ini adalah otot-otot jantung ya, mungkin nanti diperhatikan lagi di sekitar lemak yang kemarin, ini adalah otot-otot jantung yang di sini nanti akan terjadi fibrosis, ada penumpukan jaringan ikat di sini. Ada sel-sel fibroblastnya kecil-kecil ya, yang spindle yang memanjang gitu ya selnya. Ini adalah ini dan biasanya dia lebih pucat dari daerah sekitarnya. Kalau otot kan kita lihat merah gitu ya. Nah, kalau jaringan ikat tersebut ini jadi agak lebih pucat gitu dibandingkan daerah sekitarnya. Kemudian kadang-kadang masih kita jumpai sel radang di sini di sekitarnya. Oke. Kemudian neoplasma ya. Neoplasma itu ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah neoplasma yang jinak. Kalau misalnya namanya adenoma itu jinak ya. Jadi akhiran adenoma itu jinak, fibroadenoma, mame ini pada jaringan payudara ya. Jadi kalau misalnya tumor jinak itu biasanya kan apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa tumor jinak? Sabrina, Sabrina. Baik dokter, menurut saya Hmm? tumor jinak itu yang tidak terlalu berbahaya. Hmm? Gimana? Fatihah bisa bantu, Fatihah? Baik dok, menurut saya tumor jinak itu yang apa penyebarannya itu masih bisa dikendalikan. Ya, ciri-ciri dari tumor jinak secara umum biasanya pertumbuhannya lambat. Ketika kita tanya, biasanya dia sudah benjolan misalnya atau tumornya itu biasanya sudah bertahunan gitu. Jadi dia tidak cepat membesar, ya pertumbuhannya lambat. Kemudian dia berkapsul. Jadi ada mekanisme dia dibungkus oleh jaringan ikat di sekitarnya sehingga membentuk kapsul atau pembungkusnya gitu ya. Nah, ini pada fibroadenoma mami seperti itu. Kemudian ketika dia sudah dibungkus, ketika kita goyangkan atau kita coba memisahkan dengan sekitarnya ya secara klinis, itu akan lebih mudah mudah lebih lebih ter apa namanya itu lebih mobile
Dia bisa digoyangkan gitu, bisa digerakkan gitu. Tapi kalau misalnya yang ganas itu biasanya terfiksir ke daerah sekitarnya karena dia invasif kan, dia nyusup-nyusup ke jaringan sekitarnya. Itu yang ganas, itu sehingga dia terfiksir dan biasanya keras kalau yang ganas ya. Kalau yang jinak itu biasanya tidak jauh berbeda dengan apa jaringan di sekitarnya dan mobile dia ya, berkapsul, pertumbuhannya lambat dan tidak bermetastasis. Dia tidak pernah bisa bermetastasis ya kalau yang jinak. Nah, ini makanya secara makroskopik tumornya berbatas tegas, berkapsul dan kenyal. Ini pada payudara fibroadenoma mami. Kalau kita menyebutnya fibroadenoma mami berarti ada dua komponen di situ ya. Ada adenomanya atau berasal dari kelenjar dan fibrosnya. Ya, jaringan fibrosanya. Jadi yang kita temukan adalah jaringan yang berkapsul, jaringan tumor, atau massa tumor ini kapsulnya ya yang berbatas tegas, berkapsul. Kemudian ada dua komponen yaitu adenoma, yang ini berupa kelenjar ya, yang bentuk yang bulat-bulat seperti ini atau bentuknya tubulus kita bilang ya. Itu adalah komponen adenoma. Nah, yang di sini fibrosa, yang di sini yang agak lebih pucat merahnya itu yang sel-selnya lebih memanjang atau spindle adalah fibrosanya. Jadi nanti ini fibroadenoma gitu. Nah, yang kelenjarnya ini bisa terbentuk seperti intrakanalikuler, jadi memanjang ya, memanjang seperti ini, intrakanalikuler dan perikanalikuler, perikanalikuler yang bulat-bulat seperti ini ya. Oh, ini dia karena pertumbuhan stromanya ini ya atau pertumbuhan fibrosanya ini mendesak si epitel sehingga dia bisa membentuk kelenjarnya menjadi memanjang seperti ini. Ya, ini fibroadenoma mami. Ini tumor jinak pada payudara, ya. Kemudian kis adenoma ovarium mucinosum. Kemarin sudah melihat ada kista pada ovarium, ya. Kista pada ovarium. Kalau ovarium yang normal dia tidak seperti ini, tidak ada jaringan rongga-rongga seperti ini, ya. Ini ada di ovarium ada rongga-rongga seperti ini. Ini merupakan tumor jinak pada ovarium yang isinya nanti adalah yang rongga tersebut dilapisi oleh epitel kuboid atau epitel torak selapis, ya, di sini. Nah, dia kenapa disebut mucinosum? Karena dia menghasilkan musin. Ada sel yang memproduksi musin ya, atau sel goblet di kelenjar atau lapisan kistanya tadi. Ya, kistanya tadi dilapisi oleh epitel kelenjar yang memproduksi musin. Jadi cairan di dalam rongga tadi adalah cairan yang kental, ya. Nah, kemudian teratoma ovarii. Teratoma ovarii ini berasal dari tumor yang berasal dari sel germinal. Ada 3 unsur sel germinal yaitu mesoderm, kemudian ektoderm dan endoderm. Fauzan masih ingat endoderm itu akan bisa membentuk apa dari lapisan germinal? Askia? Izin menjawab, dokter. Untuk endoderm, seingat saya akan membentuk organ-organ usus halus dan lain-lain. Ya, jadi yang endoderm akan membentuk organ dalam ya. Organ dalam itu contohnya usus gitu ya, kelenjar seperti itu. Kalau yang ektoderm ini organ di permukaan, misalnya seperti kulit ya, itu ya kulit, kemudian adnexanya atau kelenjar-kelenjar kulit gitu, itu akan membentuk ektoderm. Kemudian juga membentuk sel saraf gitu ya, itu ektoderm. Kalau yang mesoderm itu jaringan penyambung atau connective tissue yang kemarin kita lihat ada lemak, ada tulang ya, ada jaringan ikat itu nanti ketika ada tumor ini akan ada 3 komponen. Ada teratoma ovarius, ada 3 komponen tersebut sehingga nanti yang ektoderm juga bisa membentuk folikel rambut ya, lemak gitu ya, ektoderm. Nah, seperti ini. Ini ada tumor di ovarium, ya, tumor ovarium atau telur ya, sel telur. Ini akan terbentuk teratoma. Jadi tumor jinak ini, tumor jinak, unsurnya ini ada rambutnya. Ya, karena apa? Karena dia asalnya dari si ektoderm tadi. Jadi ovarium ada isi rambut, ada isi lemak, ada isi nanti ada jaringan otak itu di teratoma, ya. Itu adalah tumor jinak. Nah, komponennya apa? Nah, ini yang endodermnya, ya.
Ini endodermnya kita bisa temukan seperti epitel seperti di usus. Ya, epitel apa ini? Faiza? Epitel apa ini? Masih bisa kenal? Epitel toraks selapis yang ada sel gobletnya. Ini sel goblet ya. Nah, ini epitel kelenjarnya atau endodermnya gitu. Ya, kemudian ini, maaf. Ini adalah unsur ektoderm. Unsur ektoderm tadi adalah kulit ya, kulit dan dengan sekitar kelenjar sekitarnya. Ada folikel rambut nanti di sini ya. Ini adalah kelenjar sebaceanya gitu. Ini komponen. Kemudian ada unsur otaknya gitu ya. Ini sel-sel neuron gitu. Glial, maaf. Nah, kemudian yang ketiga adalah neurofibroma. Neurofibroma ini adalah tumor jinak yang berasal dari pembungkus saraf perifer. Ya, pembungkus saraf perifer ada sel Schwann yang ada mielinnya dan fibroblast. Ya, jadi ini ada tumor jinak yang berasal dari pembungkus saraf perifer atau nerve sheath tumor namanya. Gitu. Tapi jinak ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada di kulit ya. Di kulit nanti ada benjolan kecil gitu ya yang lambat tumbuhnya. Jadi dia tidak segera tidak cepat membesar tumbuhnya ya. Ini epitel lapisnya nanti adalah epitel kulit, squamous bertingkat berkeratin. Nah, di sini adalah tumornya. Nah, ini tumornya berbatas tegas seperti ini ya. Unsurnya kalau kita lihat sel apa namanya? Sel Schwann atau sel fibroblast itu adalah sel yang intinya memanjang seperti ini ya. Oval memanjang gitu ya. Dan dia ada fibroblast sehingga dia menghasilkan matriks tersebut ya. Jadi neurofibroma gitu. Kemudian karsinoma rekti ini tumor ganas pada rektum. Tumor ganas pada rektum ini contohnya ya. Ketika ada tumor diangkat ya, bentuknya bisa seperti ini, bisa polipoid, bisa nonjol satu ya bertangkai atau bisa agak datar yang seperti ini. Ini bedanya, ini mukosa yang normal ya. Mukosa normal ini ada lipatan-lipatannya pada rektum kan. Nah, yang ini warnanya lebih pucat, dia biasanya lebih rapuh. Nah, ini tumornya. Ini ukurannya ada di samping sini ya penggarisnya tadi ya. Dan ini lemak sekitarnya. Yang ketika kita secara mikroskopik kita akan dapatkan tumor yang asalnya dari sel-sel kelenjar yang ada di rektum gitu. Nah, ya. Ciri-ciri dari tumor ganas adalah adanya anaplasia inti ya, di mana dia akan membentuk fenotip sel tumor yang lebih besar gitu ya. Kemudian dia berbeda-beda ukuran dan bentuknya. Ini ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, dan biasanya anak intinya lebih kelihatan gitu ya. Kalau yang normal itu kromatinnya halus sehingga anak intinya tidak terlihat gitu ya. Tapi di sini anak intinya terlihat gitu. Kemudian biasanya kita sering temukan mitosis. Ini mitosis ya. Ini mitosis mungkin dalam fase metafase ya. Ini mitosis. Ya. Kalau kelenjar yang normal tadi kita sudah melihat di trombus tadi kan ada epitel rektum yang normal ya. Masih ingat ya ada lapisan permukaan, ada lamina propria kelenjarnya bulat-bulat rapih gitu ya. Nah, ini tumor kalau sudah begini. Ya. Dan dia invasif. Dia bisa menyebar ke organ lain atau metastasis ke organ lain gitu. Nah, kemudian yang satu lagi tumor ganas adalah karsinoma sel squamosa. Ini kita contohkan pada serviks ya. Ini adalah uterus ya. Ini uterus, ini adalah serviks. Kalau secara normal si serviks tersebut mukosanya licin ya. Mukosanya licin. Tapi karena ada pertumbuhan tumor, mukosanya jadi seperti ini, berdungkul, berbenjol-benjol seperti ini, kemudian berbeda warnanya dengan sekitarnya, ya. Yang ini mungkin lebih pucat, yang ini lebih lebih kekuningan dan rapuh biasanya, seperti itu. Ini tumor pada serviks. Nah, ketika kita belah si uterusnya, ini uterus ya, ini uterusnya atau uterusnya, dan ini serviks, dia akan tumor tersebut menginvasi ke sini. Ya, warna kehitamannya ini kemungkinan adalah nekrosis tumornya. Ya, jadi ini beda tuh. Bedakan dengan yang normal. Kalau yang normal adalah licin mukosanya, gitu ya. Ini pertumbuhan tumor yang invasif.
dia bentuknya irregular. Irregular tuh nggak rata gitu ya. Nah, selnya, nah, karsinoma sel squamosa pada serviks kita bisa jumpai pada kemarin ya, squamo-columnar junction, sehingga dia menginvasi sampai ke sini. Ini squamous, ini squamous yang ini adalah ectocervix, yang endonya kan di sini ya. Nah, ini tumornya, ini masa tumornya. Dia sampai menembus ke dalam. Ya, dia invasif sampai ke dalam. Sel tumornya bagaimana? Sel tumornya seperti ini, biasanya dia polimorfik, jadi ukuran ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, sel-sel tumor ini ya. Nah, intinya juga berukuran besar, nggak seperti yang squamous seperti ini ya. Ini squamous yang normal, ini squamous yang sudah jadi tumor gitu. Kalau squamous yang sudah jadi tumor itu sitoplasmanya juga agak banyak dan banyak mitosis gitu di sini. Oke. Nah, kemudian melanoma maligna ini tumor ganas ya yang berasal dari sel melanosit di kulit ya. Ini skin melanoma. Skin melanoma. Jadi kita lihat secara klinis adalah kalau misalnya kita punya tai lalat itu yang berubah ya menjadi asimetris. Jadi kalau tai lalat yang normal itu kan biasa bulat gitu ya. Tapi kalau ini dia asimetris. Kemudian tepinya ini irregular nih. Ya, tepinya irregular, kemudian warnanya itu lebih pekat gitu. Kalau curiga suatu tumor ganas atau melanoma. Nah, ini gambarannya, ini ada epitel squamosnya, kemudian ini sel-sel tumornya yang menghasilkan melanin. Ya, sebagian besar melanoma menghasilkan melanin, namun ada juga melanoma yang amelanotik, jadi tidak menghasilkan pigmen melanin. Ya, ini tumor ganas pada kulit. Dah, selesai. Ada pertanyaan? Nah, udah jam 8 berarti kita langsung ke lab ya. Oke, kita tutup ya. Ya. Baik, terima kasih dokter.